Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil mujaddidil a'wami aman ba'da'am. Ashhadu an la ilaha illallah huwal khaliqu lil alam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil umam amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para asatidz, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak, hadirin jemaah sekalian yang alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, tepatnya di malam Ahad pertama di tahun baru 2026, kita kembali bisa hadir bersama-sama dalam kajian rutin kita. Semoga ayunan langkah yang baik tercatat sebagai pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Seperti biasa dalam mengawali taklim kita awali dengan solawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sulala.
يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدنا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Maaf, halaman berapa, nomor hadis keberapa? Sudah 2 kali nih Ustaz Khabir terus ya. 378. Bagiannya yang mana Pak Suro? Bab baru tentang sikap orang yang berpuasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab baru tentang sikap orang yang berpuasa bila diundang dan dihidangkan makanan kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, anak-anak di luar bicaranya. Nah, begitu. Idza du'iya ahadukum falyujib fa in kana shaiman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Kata Nabi, bila salah seorang di antara kamu sekalian diundang, maka hendaklah ia memenuhinya. Urusan maaf ketika diundang, mau makan kagak makan bukan wajib. Yang wajibnya apanya? Yang wajibnya hadirnya. Urusan makan dan tidak itu nomor sekian. Lalu kalau dihidangkan makanan bagaimana? Bila ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakan, dan bila ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan. Rawahul Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini dari beberapa minggu kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini semuanya hampir membahas tentang akhlak,
membahas tentang adab, membahas tentang etika. Dari mulai bahasan di halaman 370 bab tentang istikharah dan bermusyawarah, kemudian bab tentang sunnah berpergian ke tempat sholat id, bahkan mendahulukan anggota kanan dalam setiap sesuatu yang ada istilah kanan dan kiri, sampai terakhir kita membahas kemarin tentang masalah makan, bagaimana adabnya etika makan, dan kemudian tidak boleh mencela makanan. Maka malam ini pun kita masih membahas tentang adab, masih membahas tentang etika. Ini kalau Bapak lihat dari mulai 370 sampai sekarang, itu anjuran dalam adab itu dititik beratkan kepada apa coba? Ayo. Dititik beratkan kepada apa? Kita review nih 1 bulan 2 bulan ke belakang, panjang bahasannya, beberapa kali kita pertemuan, semuanya kita membahas tentang adab, membahas tentang etika. Tetapi yang dititik beratkan dalam kajian kita sebelumnya itu apa coba? Ayo, ketemu nggak? Yang dititik beratkan dalam bahasan-bahasan di sebelumnya adalah tentang bagaimana menempatkan doa. Kita lihat, maaf boleh dikatakan beberapa hadis yang lalu nyaris bahasannya tentang doa. Bagaimana mendahulukan yang kanan tetap bicaranya doa, bagaimana kemudian beretika dalam makan, mau makankah, selesai makankah, memakai kaki kanan untuk masuk masjid bicaranya doa, kemudian juga masuk pakai kaki kiri masuk toilet, masuk kamar mandi, itu juga bicaranya tentang doa. Dan nyaris malam ini pun seharusnya bahasannya adalah tentang bagaimana kita tempatkan doa dalam berpuasa. Ini doa semua ini. Kenapa? Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam istikharah di halaman 370 itu dikatakan oleh Rasul tidak akan pernah kecewa, tidak akan pernah menyesal orang yang rajin istikharah, yang rajin melibatkan Allah dalam setiap urusannya, yang selalu memohon petunjuk dalam kemudian mengambil segala keputusan. Nggak bakalan nyesel, nggak bakalan rugi. Kenapa? Orang yang melibatkan Allah dalam setiap urusannya sama dengan dia menghilangkan egonya, dia menghilangkan kesombongannya. Tidak ada daya, tidak ada kemampuan kecuali berdasarkan pertolongan Allah. Berdasarkan pertolongan Allah. Nggak bakalan rugi orang yang selalu beristikharah, melibatkan diri, melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Nggak bakalan rugi orang yang selalu melibatkan Allah dalam setiap doa-doanya. Saya tanya sama bapak-bapak, akhir tahun ada doanya? Akhir tahun aja ada doanya. Awal tahun ada doanya? Ada? Ada yang hafal coba awal tahun gimana doanya? Lah pasti pakai majmu.
Kalau kagak pakai majmu, kagak pernah dibaca. Ini soal bagaimana menempatkan doa. Betapa pentingnya kita berdoa, jawabnya sangat-sangat penting. Sebab bicara tentang doa ini adalah bicara tentang kesiapan orang beriman membawa senjata. Maaf, bapak-bapak punya senjata laras pendek apa laras panjang? Hah? Pernah diukur nggak? Bukan yang itu. Urusannya kita punya senjata laras pendek apa laras panjang? Kita punya senjatanya senjata tajam apa senjata tumpul ini? Yang jelas, orang yang ketika rajin berdoa dalam aktivitas apapun, mau urusan makankah, mau urusan tidurkah, dan lain sebagainya, sejatinya ia siap siaga ketika kemudian berjalan dengan membawa senjata. Kok jadi begitu? Kata Nabi, dikatakan ad-du'a'u silakul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Bapak berangkat kantor ternyata nggak pakai doa, sama dengan nggak bawa senjata, Pak. Bapak pulang kampung nggak pakai doa, sama dengan nggak bawa senjata. Kita liburan, healing kemana-mana, maaf nggak pakai doa, sama dengan kita nggak bawa senjata. Yang namanya senjata tiap waktu, tiap saat, kapanpun orang mesti jaga-jaga. Kenapa? Karena itu upaya kita untuk melindungi diri. Ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Bahkan dikatakan oleh Nabi bahwa yang dinamakan doa, ad-du'a'u silahul mu'minin, kemudian juga ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Jadi kalau orang sholat sebetulnya banyak rukunya apa banyak sujudnya, Pak? Hah? Banyak sujudnya? Kalau saya nggak sependapat. Sholat itu banyak doanya, Pak. Rukunya cuma berapa kali dalam satu rakaat? Cuma 1 kali. Sujudnya cuma 2 kali dalam 1 rakaat. Tapi doa, dari mulai orang baca Fatihah udah doa, dari mulai orang baca iftitah udah mulai doa dia. Doa iftitah dibaca, Al-Fatihah isinya doa, rukunya doa, iktidalnya doa, sujudnya doa, duduk di antara 2 sujud juga doa. Hampir semuanya apa coba? Doa. Lantas ketika ada orang yang bertanya, ketika orang umroh, kira-kira yang dibanyakin apa, Pak? Ketika orang umroh, ketika orang haji, yang harus dibanyakin tuh doa. Kekuatan orang, maaf, dalam umroh 7 hari, 9 hari, andaikan fisiknya kuat banget, paling 3 kali dia bisa umroh, Pak. Tapi yang namanya doa di setiap waktu, di setiap saat, boleh dikatakan tanpa terhitung, yang harus dibanyakin tuh doanya. Orang ketika haji, maaf, kesempatan haji seumur hidup boleh dikatakan paling cuma 1 kali. Kesempatan haji itu juga maksa dalam kondisi sekarang. Mungkin ketika kementeriannya berubah gitu kan, mungkin akan ada perhatian khusus. Yang jelas kementerian dibentuk ini kan soalnya soal pelayanan, Pak. Bagaimana boleh dikatakan tanah kalau tidak salah hampir berapa puluh hektar disiapkan di Saudi untuk disiapkan hotel untuk apa? Untuk jemaah haji Indonesia yang mungkin bisa menampung hampir sekitar berapa? 25 sampai 30 ribu jemaah gitu. Itu kan targetnya begitu. Kementerian itu dibangun. Tapi bicara kesempatan untuk kita bisa berangkat dalam seumur hidup kita paling sekali. Dan paling lama mungkin boleh dikatakan cuma 40 hari. Paling lama.
Orang yang ngambil untung, ngambil plus, ya hitungannya 18 hari lah atau lebih dikit. Kira-kira hajinya berapa kali? Ya hajinya cuma 1 kali. Tapi maaf, dalam setiap momen apa yang diperbanyak? Orang ketika tawafnya yang diperbanyak adalah doanya. Ketika kemudian boleh dikatakan sholat sunatnya, itu yang diperbanyak adalah doanya. Sa'inya yang diperbanyak adalah doanya. Kemudian ketika tahalulnya yang diperbanyak adalah doanya. Termasuk intinya haji adalah wukuf di padang Arafah. Yang dibanyakin apanya coba? Yang dibanyakin itu doanya. Jadi tidak ada ibadah tuh yang tanpa doa. Makanya pantas dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Intisarinya ibadah itu apa, Pak? Doa. Intisari ibadah itu adalah doa. Bahkan mungkin kita yang tidak menyangka ketika orang berpuasa nahan lapar, nahan dahaga, nahan haus, berlama-lama dia berpuasa dari mulai bedug subuh sampai datang bedug maghrib 30 kali di Ramadan. Sebetulnya yang disuruh diperbanyak apa? Enggak ada lain. Yang disuruh diperbanyak itu adalah doa. Kenapa? Puasa membentuk pribadi orang yang prihatin. Puasa membentuk pribadi orang yang kemudian bersih isi perutnya. Ketika bersih isi perutnya, apa yang akan terjadi? Maka dekat dengan mustajab doa. Maka dekat dengan kabulnya doa. Jadi orang suruh berpuasa itu agar doanya mati. Orang suruh berpuasa itu agar doanya manjur. Sama seperti halnya binatang sebangsa ular, dia berpuasa sampai ganti kulit agar bisanya makin apa, Pak? Agar bisanya makin, waduh, makin dahsyat itu, makin mati tuh bisanya. Itu kita diajarkan untuk berpuasa, bagaimana menciptakan lisan yang doanya mustajab. Makanya di Jawa, maaf, tradisi pesantren di Jawa ada yang mondok itu sampai kemudian puasanya tirakatnya ada yang 3 tahun, ada yang tirakatnya sampai 7 tahun, ada yang tirakatnya sampai 11 tahun. Itu pulang-pulang jadi apa? Ya jadi paranormal. Itu sampai tirakatnya begitu. Kenapa kemudian dia jadi paranormal? Merasa bahwa setiap permintaannya nggak pernah meleset, Pak. Ketika permintaannya nggak pernah meleset, keenakan. Gitu. Orang-orang kerjaannya wirid, orang-orang kerjaannya zikir, dia bilang lama. Saya itu tinggal ngomong asal puasa doang, Mas. Kata orang Sunda, seucap nyata, saciduh metu, dikatakan begitu. Seucap nyata, saciduh metu. Waduh, jangan coba-coba. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, andaikan ada orang yang menganiaya orang yang berpuasa, mendolimi orang yang berpuasa, maka orang yang berpuasa, katakan kepada orang yang mendolimi kita, ini soimun, saya sedang puasa. Kok jadi kenapa mesti ngomong begitu? Jawabannya, ketika dia paham, ketika dia tahu bahwa doanya orang yang berpuasa tanpa tedeng aling-aling, berhenti dia nganiaya, berhenti dia menjolimi, berhenti dia kemudian untuk menyiksa seseorang, mendolimi seseorang. Kenapa? Doaul madlum. Jangankan maaf-maaf, yang berpuasa, yang kagak puasa aja doanya madlumah itu mustajab, apalagi ditambah dia, wah itu apalagi ditambah berpuasa, makin paten, doanya makin makbul, makin mustajab. Itulah hebatnya puasa. Jadi dalam berpuasa bukan cuma suruh nahan dahaga. Dalam berpuasa jangan cuma sekedar disuruh nahan lapar, tapi bagaimana orang memperbanyak doa.
Ya paling tidak kita di Ramadan tuh banyakin hafalan doa lah Pak. Banyakin hafalan doa. Sebab sayang Ramadan terlewatkan tanpa banyak permintaan kepada Allah. Baik itu permintaan sifatnya dunia ataupun akhirat. Karena apa? Lagi-lagi Ramadan itu bukan cuma sekedar karantina untuk membentuk orang menjadi orang muttaqin, untuk menjadi orang bertakwa, tetapi untuk membentuk pribadi orang yang kemudian disiplin, yang lebih dekat dengan Tuhannya, yang doanya makbul, doanya mustajab. Itulah hebatnya Ramadan. Ini jangan ngomong ada buktinya nggak jelas. Satu hadis tadi kita sampaikan, ketika ada orang yang sedang berpuasa, dia dizolimi, dia dianiaya, maka jawab apa? Jawab ini imun. Itu dalil yang sahih tentang apa? Tentang Ramadan ataupun puasa betul-betul menjamin doanya orang makbul, mustajab. Ada nggak hadis lain? Kita lihat di sini. Hadis lainnya terdapat di Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama yang memang cuma satu-satunya di dalam bab tentang sikap orang berpuasa bila diundang, dihidangkan makanan kepadanya. Dikatakan sanadnya dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, idza du'iya ahadukum falyujib. Bila salah seorang di antara kamu sekalian diundang, mau diundang apapun, diundang acara syukuran jalan, syukurannya syukuran akekahan hadir, syukurannya syukuran khitanan hadir, syukurannya syukuran walimatul arus hadir, mau acaranya walimatus safar, mau hajian hadir, mau acara maulidan, andai kata diundang, maka fal yujib. Hukumnya hadirnya itu wajib. Ketika orang diundang apapun bentuknya, hukum hadirnya adalah wajib. Wong kita diundang. Tapi tentang kemudian kita menikmati hidangan yang disajikan, tapi kemudian tentang bagaimana kemudian penerimaan, sambutan, akomodasi, ataupun boleh dikatakan pelayanan dan lain sebagainya, itu tidak apa? Kemudian tidak menjadi pokok bahasa. Dikatakan bahwa yang wajibnya itu cuma hadirnya doang. Yang wajib itu cuma datangnya doang. Orang mau ikut makan atau tidak, mau ikut minum atau kagak, mau ngopi atau kagak, itu urusan dia. Wong bicaranya kadang-kadang dalam hadis Nabi dikatakan sejelek-jeleknya makanan itu adalah makanan apa, Pak? Makanannya walimah. Makanannya makanan pesta. Kenapa? Kadang diundangnya sahabat-sahabat yang dekat, yang kaya-kaya, yang punya. Sementara orang fakir, orang miskin nggak diundang. Biasanya begitu. Beda sama kita kemarin. Kita kemarin sampai kehabisan undangan, bingung kita mengundang tuh. Undangannya kagak ada. Tetangga masih belum keundang juga. Mau pakai apa? Saya bilang ngundangnya ini. Akhirnya dengan tidak mengurangi hormat, kita undang lewat apa? Lewat WA gitu. Diundangnya dengan undangan digital. Agak malu juga sebetulnya kalau ngundang digital itu. Gitu. Jadi urusan bicara makannya itu urusan nomor sekian. Secara hukum yang wajib itu adalah hadirnya, memenuhi undangannya. Andaikan orang tidak berhalangan,
Andaikan orang tidak ada udzur, maka jangan mencari-cari alasan untuk tidak menghadiri undangan. Maaf, sampai ada yang bilang begini, saya mah nggak hadir ya. Kenapa ya? Lagi puasa. Emang kenapa? Kalau lagi puasa makan kita kagak enak, kagak makannya. Disebut apa suruh makan kita kagak mau, kagak enak. Saya mah nggak bisa ya, nggak hadir ya, nggak bisa itu. Sekalipun dia sedang berpuasa wajib untuk hadir. Sebab yang jadi ukuran bukan makannya. Sampai begitu detail Nabi mengatakan, fa in kana shaiman falyusolli. Andai kata dia diundang sedangkan dia sedang berpuasa, maka kira-kira lebih baik hadir apa kagak hadir? Hadir. Justru ketika tidak hadir itu masalah, sebab yang namanya puasa tidak menghalangi orang untuk hadir dalam sebuah undangan. Ini kan kita kagak enak makannya, nggak usah dipikirin. Karena tadi saya katakan bicaranya makannya tidak masuk dalam kategori wajib, bahkan tesunah-sunah acan. Kagak masuk dalam kategori kagak masuk dalam kategori sunnah. Nah terus ketika dia hadir ngapain? Maaf, yang terpenting paling tidak dia hadir mendoakan dari dekat, memberikan doa restu yang terbaik. Doa restu bagi anak yang diakekahin, musimnya musim sunatan liburan. Doa restu yang terbaik bagi anak yang sedang dihitan. Doa restu yang terbaik bagi kedua mempelai. Doa restu yang terbaik bagi orang yang akan safar walimah apa? Walimatus safar, yang akan berangkat ibadah haji. Wong Nabi saja Sallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi Umar karena Umar cuma minta izin pengen apa? Pengen untuk berangkat umroh, didoakan oleh Nabi. Itu penting. Minta doa dengan tetangga, minta doa dengan saudara, minta doa dengan sahabat. Intinya istiqlal, istirdo. Tahu istiqlal, minta halal. Tahu istirdo, minta ridho. Kalau mau melakukan safar perjalanan jauh, apalagi bicaranya haji, jangan kemudian hitung-hitungan apa, jangan hitung-hitungan kagak punya duit dan lain sebagainya. Hitung-hitungannya kita butuh doa dari tetangga, butuh doa dari saudara. Paling tidak ada selamatan keberangkatan lah, baca-baca ratib atau ratibul hadad. Intinya apa? Istiqlal, istirdo, minta dihalalin, minta diridoin tentang apa yang kemakan, apa yang diminum, apa yang kepake, yang sempat dipinjam, yang sempat kemudian juga kita minta bantuan dan lain sebagainya. Itu penting dalam rangka meringankan perjalanan orang yang sedang melakukan ibadah haji. Itu kayak begitu. Kalau pengen ringan berangkat tuh adab-adabannya mesti dikerjakan kayak begitu. Jadi nggak soal mau orang puasa kek kagak puasa, yang terpenting dia hadir memberikan doa dari kedekatan, bukan doa dari kejauhan. Kita doainnya katanya dari kejauhan, kita doain aja lah. Sebetulnya tetap harus hadir dalam rangka juga membahagiakan sohibul hajat, sohibul bait, dan kemudian juga mendoakan mereka. Itu intinya adab etika dalam orang berpuasa. Jadi puasa tidak ada alasan untuk orang tidak hadir ketika diundang. Diundang tetap harus hadir.
Apa yang dilakukan bagi orang yang puasa saat dia diundang? Kan nggak ngikut makan, nggak ikut nikmati. Maka Nabi bilang, pal yusolli, doakan. Pal yusolli, doakan yang punya hajat. Doakan tetangga kita, doain saudara kita. Bahkan kalau ternyata kita ingin memutuskan untuk buka, kalau cuma sekedar puasa sunnah, makan dibolehin. Kecuali puasanya puasa kodok. Kalau puasa kodok, puasa wajib, jangan dibatalin. Lah, kodok ini, jangan kodok ini. Nggak ada istilah kodok ini. Statusnya kodok itu wajib. Ketika orang membatalin kodok, berarti sama dengan dia meninggalkan yang ngebatalin yang wajib. Jadi kalau misalkan kita bahasanya nggak enak antara puasa dan tidak, andaikan puasa sunnah, lebih baik apa? Lebih baik kita menghargai saudara, menghargai tetangga, mendingan buka aja sekali-kali. Tapi kemarin ceritanya ada orang Tangerang, guru kita dari Tangerang hadir Pak, acara di kita. Alhamdulillah, datang pagi-pagi sekali, lagi patiknya mati lampu lagi, makanan belum siap. Akhirnya nunggu makanan keluar sampai kemudian jam 10:30, makanan keluar, apa yang terjadi? Kirain makan, ternyata puasa Rajab, baru tanggal 1 Rajab katanya Pak. Itu dua keluarga disuruh makan kagak mau, sayang katanya, Rajab. Lah kita mah alhamdulillah ya Pak, Rajab sampai sekarang alhamdulillah dapat berapa Pak? Dapat Pak? Lo dapat harinya mah, lah puasanya mah kagak. Itu sampai ketika sedang hajat, hidangan kita siapin apa aja ada, kagak mau ngebatalin. Ya, yang penting mas saya bilang, ini nih pal yusolli, hadirnya guru-guru, hadirnya mereka, paling tidak doa restu yang terbaik saja. Walaupun nggak makan, paling tidak doanya insya Allah kebagian, doanya insya Allah dari kedekatan. Terus kalau dia tidak berpuasa, artinya dia makan dan minum. Dia tidak berpuasa bagaimana? Wa in kana mubtiron falyat'am. Dan bila ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan. Jangan api-api kenyang. Saya udah makan di sono. Jangan api-api kenyang. Emang aja menunya nggak ada yang selera, cuma tongkol doang. Lah, di rumah biasanya tongkol mulu, ketika undangan tongkol. Ampun deh Sekalinya yang agak apa dikit, naikin dikit, paling telur. Aduh, males makan. Hormatin yang punya hajat. Kalau memang benar kita kagak puasa, falyat'am, lebih baik kita memilih untuk makan walaupun seemutnya kita aja. Nah, orang yang yang makannya nafsu mah sampai 2 piring kali nambah ya. Lah, kita mah udahlah seperempat piring aja. Yang penting nyobain, yang penting menghargai yang punya hajat. Jangan aneh Pak, kalau Bapak diundang hajatan ke daerah Keranggan Wetan, itu rata-rata hampir nggak jauh dari bihun sama tongkol. Wong tetangganya semuanya ternyata usahanya apa semuanya? Usahanya tongkol semua. Itu rata-rata tuh kalau diundang tuh begitu gitu. Ya, kita menghargai
Artinya menghargai. Kalau memang kagak puasa, lebih baik mencicipi, lebih baik makan daripada tidak sama sekali. Kenapa sebabnya? Intinya adalah bukan cuma soalnya soal wajib hadirnya, tetapi adab etika menghargai yang punya hajat adalah menikmati hidangannya. Bahkan kemudian juga ada hadis di bab yang baru di bawahnya, yaitu tentang sikap orang yang diundang untuk jamuan makanan. Kemudian ada orang lain yang mengikutinya. Kalau misalkan kita diundang di belakang, kira-kira ada yang ikut apa kan? Kan biasanya undangan itu Pak, itu undangan itu bapak suro dan istri, kan begitu ya? Ini ternyata yang datang bukan istrinya. Yang datang cuma bukan istrinya doang, termasuk berapa? Lah anak-anaknya 3 ngikut semua. Gitu. Bapak suro dan istri yang datang 5 orang. Berarti yang berapa tuh? Yang 3 orang kagak diundang dong. Nah, gimana itu? Ah, di sini kita lihat. An Abi Mas'udin Al-Badri radhiyallahu anhu qol, dari Abu Mas'ud Al-Badri berkata, da'a rajulun an-nabiyya lito amin sona'ahu lahu khomisa khomsatin. Ada seseorang mengundang Nabi untuk jamuan makan yang dipersiapkan untuk 5 orang. Ngundangnya 5 orang, ternyata Nabi di belakang bawa siapa? Berarti Nabi bawa orang tuh nyontoin ini. Berarti kalau kita cuma bawa anak mah kagak masalah Pak. 1 RT kita bawa kagak masalah ini. Kenapa? Wong dicontohin kok sama Nabi. Yang diundang cuma 5 orang, tapi yang datang sepasukan Pak yang datang. Lah iya, emang lagi galinya gali parit ceritanya. Lagi galinya gali parit di Madinah. Dalam rangka perangnya perang Khandaq, kemudian kelihatan Nabi kelaparan. Akhirnya sahabat Abu Thalhah masak. Ketika masak, kemudian dia bilang sama siapa? Sama istrinya, itu tolong masak untuk 5 orang, kita akan undang Nabi. Ya akhirnya masak untuk 5 orang. Ngundangnya bisik-bisik sama Nabi. Ya Rasul, di rumah sudah disiapin buat 5 orang aja ya Rasul ya. Itu dibisikin ngajaknya. Tapi ternyata kenyataan yang diundangnya 5 orang, ternyata lah 1 pasukan datang semua Pak. Bayangin coba. Gimana kira-kira undangannya maaf 1000 orang, yang datang 2000 sampai 3000. Ayo gimana? Ayo gimana itu? Nih Nabi. Fatabi'akum rajulun. Kemudian ada seseorang yang mengikuti mereka. Dari 5 orang itu ngikut di belakangnya yang lain. Palamma balago albab, maka ketika sampai di mukanya muka pintu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala lahu an-nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada orang yang mengundangnya, inna hada tabi'ana fa in syi'ta anta dana lahu wa in syi'ta roja'a. Kata Nabi, sesungguhnya orang ini mengikuti kami, kayaknya perutnya lapar sama kayak kami, ngikut nih orang. Emang tahunnya tahun baru kali ya, nyari bakaran kali gitu. Kagak diundang juga ngikut-ngikut, ngumpul di pos, ngumpul bakar-bakar. Yang tahun baru, yang penting makan ada yang dinyalain. Mau yang dinyalainnya apa kek? Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, lapar dia.
Terserah katanya sama kamu. Bila kamu izinkan, suka izinkan, maka izinkan orang ini. Tetapi bila kamu tidak suka, biarlah orang ini pulang aja, nggak apa-apa. Ya orang udah datang, suruh pulang. Udah tahu mau makan. Maka qala bal adzanu lahu ya Rasul. Maka kemudian orang yang mengundang itu berkata, wahai Rasulullah, saya mengizinkan orang itu untuk ikut. Nih, liatin. Urusan makan makan nih. Boleh dikatakan kita siapin untuk berlima, insya Allah cukup untuk 6-7 orang. Makanan 7 orang cukup untuk makanan 10 orang. Makanan 10 orang cukup untuk 15 orang. Urusan makan mah bukan untuk kenyang, yang penting nyari berkahnya. Dari suapan demi suapan, orang yang lapar walaupun cuma nyicipin kebagiannya, kebagian berkahnya doang, begitu. Makanya dalam satu riwayat lain dikatakan, ketika Nabi ngelihat bahwa yang punya rumah agak pucet dikit gitu, yang punya rumah ada pucet, takut ngecewain. Lah, kurang ini nih. Lah, kurang ini mah. Agak kebagian ini mah nih. Akhirnya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaf, jangan diangkat dulu makanan di tempatnya. Biarkan makanan itu tetap ada di belangaknya, biarkan ada di gilirnya, biarkan ada di tempatnya, biar nanti aku yang akan membukanya sendiri. Nah, itu dalam satu riwayat begitu. Apa kemudian yang dilakukan oleh Nabi? Yang dilakukan oleh Nabi, biar cukup semua orang, biar cukup orang yang datang, padahal makanan cuma untuk 5 orang, padahal makanan paling cukup untuk 7 orang, tapi antisipasi biar semuanya kebagian. Maka Nabi apa? Nabi amanahkan, jangan dibuka dulu. Nabi yang doain makanan. Jadi intinya tetap mau hidangan walimah apapun, mau itu kemudian boleh dikatakan hidangan makanan walimatul safar kek, walimatul hitan kek, walimatul nikah, yang terpenting itu doa. Maka ada tradisi yang baik Pak di kita. Apa tradisi yang baik? Setelannya setelan hajat, alanya ala gedung. Biasanya sebelum dimulai resepsi, biasanya diawali kirab terlebih dahulu. Pengantin sama keluarganya naik ke atasnya, ke atas pelaminan bersama keluarga besar. Ketika semua duduk, biasanya ada satu orang mewakili atas nama kedua belah keluarga dan atas nama kedua mempelai, itu menyampaikan kata sambutan, menyambut kepada para tamu hadirin undangan, sekaligus membuka dengan doa. Jadi itu tradisi yang baik Pak. Sebelum semuanya mencicipi makanan, sebelum semuanya menikmati hidangan, maka diawali doa itu tadi. Doa bukan cuma untuk kedua mempelai, doa bukan cuma sekedar untuk kedua keluarga, tetapi doa untuk kemudian hidangan yang ada ini bisa cukup untuk semuanya. Begitu Pak. Jadi pakainya pakai begitu. Siapa orang yang menduga ketika yang ngundang 1000, yang datang berapa? Nah itu tadi. Siapa orang yang menduga ketika ngundang cuma 500 orang, yang datang bisa jadi 1000 orang. Yang datang ternyata melebihi kapasitas. Makanya penting
Bagaimana orang yang dituakan, seorang tokoh, kemudian dia membuka resepsi mewakili atas nama kedua belah keluarga, kedua mempelai, dan juga kemudian mewakili semua tamu hadirin, menyampaikan katanya kata apa? Kata sambutan, dan membuka resepsi dengan doa. Itu yang terpenting. Jadi dari kajian kita sampai saat ini, sampai malam ini adalah soal tentang menempatkan doa. Libatkan Allah dalam setiap urusan kita, dan kalau bisa rubah duka menjadi doa. Saudara-saudara kita yang mungkin hari ini hiporia tahun baru 2026, di mana-mana ramai, tapi lihat saudara kita di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Aceh, mereka tidak bisa merayakan itu semua. Wong rumahnya saja hanyut, rumahnya aja nggak punya porak-poranda, nggak ada support yang terbaik kecuali apa? Doa. Makanya doa itu sebagai sarana untuk merubahnya apa? Merubah duka menjadi doa. Maksudnya duka menjadi doa, maksudnya lewat doa maka duka menjadi nilai ibadah tersendiri, lewatnya kesabaran. Itu yang terpenting. Rubah duka menjadi doa. Itu mungkin Pak yang dapat disampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Sudah masuk waktu Isya, kita tutup saja dengan kifarat majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.